Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rahmawati dengan NIM 240641024 dari kelas SD 24A. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi mengenai morfologi. Yang pertama ada pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk dan struktur kata serta sebagaimana kata-kata tersebut mengalami perubahan untuk membentuk makna baru. Dalam morfologi, kita mempelajari satuan terkecil yang bermakna dalam bahasa, yaitu morfem, serta bagaimana morfem-morfem tersebut digabungkan untuk membentuk kata-kata yang kompleks. Selanjutnya ada pengertian proses morfologi. Proses morfologi yang umum ditemui dalam bahasa meliputi afiksasi, yaitu penambahan imbuhan seperti awalan, akhiran, dan sisipan pada kata dasar untuk mengubah makna atau fungsi kata. Selain itu, ada reduplikasi, yaitu pengulangan seluruh atau sebagian kata untuk membentuk makna baru, serta komposisi, yaitu penggabungan dua kata dasar menjadi satu kata baru yang memiliki makna khusus. Selanjutnya ada objek kajian morfologi. Objek utama morfologi adalah morfem, yaitu bagian terkecil dari kata yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Morfem dapat berupa morfem bebas, yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, atau morfem terikat yang harus melekat pada morfem lain, seperti imbuhan atau afiks. Morfologi juga mempelajari proses perubahan bentuk kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang terakhir ada contoh morfologi dalam bahasa Indonesia. Contoh afiksasi dalam bahasa Indonesia adalah kata jalan yang menjadi berjalan dengan penambahan awalan ber. Contoh reduplikasi adalah kata buku-buku yang menunjukkan bentuk jamak, sedangkan contoh komposisi adalah rumah sakit yang merupakan gabungan dari dua kata dasar dengan makna khusus. Dari materi morfologi, bisa kita simpulkan bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata dibentuk dan berubah. Materi ini membahas bagian terkecil yang mempunyai arti dalam kata, yaitu morfem, serta cara-cara seperti menambahkan imbuhan, mengulang kata, atau menggabungkan kata untuk membuat kata baru dengan makna yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang sintaksis. Pengertian. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam sebuah kalimat. Dalam studi linguistik, sintaksis memiliki peran penting karena membantu memahami bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk makna yang jelas dan sesuai dengan aturan bahasa. Kajian sintaksis tidak hanya relevan dalam teori linguistik, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam berbagai bidang seperti penerjemahan, pengajaran bahasa, dan pengembangan teknologi bahasa seperti permosesan bahasa alami atau natural language processing. Selanjutnya ada unsur-unsur sintaksis. Yang pertama, frasa adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai satu unit dan tidak memiliki subjek atau predikat. Frasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis termasuk frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa adverbal, dan frasa preposisional. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang mengandung subjek dan predikat. Klausa dapat berupa klausa independen atau klausa dependen. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih klausa dan menggunakan pikiran yang lengkap. Selanjutnya struktur dan pola kalimat dalam sintaksis. Yang pertama ada subjek. Bagian yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku tindakan biasanya berupa kata benda atau frasa nominal. Yang kedua ada predikat. Bagian yang menjelaskan tindakan, keadaan, atau sifat dari subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja, tetapi bisa juga berupa kata sifat atau frasa lainnya.
Yang ketiga ada objek, bagian yang dikenal tindakan dari predikat. Objek biasanya muncul setelah predikat dan berupa kata benda atau frasa nominal. Yang keempat ada pelengkap. Bagian yang melengkapi makna predikat seringkali berupa kata benda atau frasa nominal. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang terakhir ada keterangan. Bagian yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, sebab, tujuan, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Selanjutnya ada pola kalimat. SP, pola paling sederhana yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, ibu tidur. Yang kedua ada SPO. Pola ini mencakup subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ayah membaca koran. Yang ketiga ada SPOK. Pola ini menambahkan keterangan pada pola SPO. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Yang selanjutnya ada SPOPEL. Pola ini mencakup pelengkap untuk melengkapi makna predikat selain subjek. Contohnya, dia menjadikan saya teman. Yang selanjutnya ada SPK. Pola ini menambahkan keterangan tanpa objek atau pelengkap. Contoh, dia berjalan di taman. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, fungsi, dan makna. Yang pertama ada berdasarkan struktur. Kalimat tunggal, kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contohnya, dia pergi ke sekolah. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Terdapat dua jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara, klausa-klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh, dia belajar dan dia bermain. Yang selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Salah satu klausa bergantung pada klausa lainnya. Contohnya, dia tahu bahwa dia harus belajar. Selanjutnya, berdasarkan fungsi. Kalimat deklaratif atau berita, kalimat yang menyatakan informasi atau pernyataan, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan, biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat yang memberikan perintah atau instruksi biasanya diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Yang terakhir ada kalimat eksklamatif atau kalimat seruan. Kalimat yang menyatakan perasaan atau emosi dengan kuat, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Yang terakhir ada berdasarkan makna. Kalimat positif, kalimat yang menyatakan sesuatu dengan cara afirmatif. Contohnya, saya suka buku ini. Yang terakhir ada kalimat negatif, kalimat yang menyatakan penolakan atau menyangkal sesuatu. Contohnya, saya tidak suka film itu. Dari materi sintaksis, bisa kita simpulkan bahwa sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang benar dan bermakna. Materi ini berfokus pada aturan dan pola penggabungan kata agar kalimat yang terbentuk mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah bahasa. Yang terakhir, saya akan membahas materi mengenai kata baku dan kata tidak baku. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI, atau yang dulunya disebut dengan Ejaan yang Disempurnakan atau EYD. Kata baku merupakan bentuk resmi dari suatu kata yang digunakan dalam konteks formal seperti dalam penulisan akademik, dokumen resmi, buku pelajaran, naskah pidato, berita, dan lain sebagainya. Pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku adalah istilah yang merajuk pada kata-kata yang tidak sesuai dengan standar atau kaidah bahasa yang ditetapkan dalam pedoman resmi bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata-kata ini seringkali digunakan dalam bahasa sehari-hari dan bisa mencerminkan variasi regional, dialek, atau penggunaan informal. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku
dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mengikuti aturan ejaan yang berlaku. Yang kedua, kata baku lebih sering digunakan dalam teks formal dan situasi resmi. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Yang kelima, memiliki bentuk yang tetap. Yang keenam, bukan merupakan ragam bahasa perekapan. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme atau pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Yang terakhir, pemakaian imbuhan dalam kata baku dilakukan secara eksplisit. Selanjutnya, ciri-ciri kata tidak baku. Kata tidak baku seringkali tidak mengikuti aturan ejaan, kata bahasa, atau bentuk kata yang diatur oleh pedoman resmi bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam konteks yang lebih santai atau informal seperti dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau tulisan pribadi. Kata tidak baku sering dipengaruhi oleh dialek lokal atau bahasa daerah yang berbeda dengan bahasa standar. Kadang-kadang, kata tidak baku mencakup ejaan yang tidak mengikuti aturan baku. Contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku, tidak, mengerti, bagaimana, durian, lubang, cabai, aktif, meminta. Sedangkan kata tidak bakunya, enggak, ngerti, gimana, duren, lobang, cabe, aktif, dan minta. Dari materi kata baku dan kata tidak baku, bisa kita simpulkan bahwa kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan bahasa yang benar dan resmi. Biasanya digunakan dalam tulisan dan situasi formal, sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti aturan resmi, sering dipakai dalam percakapan sehari-hari atau bahasa gaul.